Selamat datang di ibadah sekolah minggu GKI Bukit Shalom Ubud. Tema kita hari ini adalah Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai ibadah kami semua. Kami rindu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau mendengarkan juga firman Tuhan bersama-sama. Siapa yang mau memuji Tuhan? Nah, kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita, dan kita mau menyanyi tentang kasih Tuhan Yesus yang besar, kasih Tuhan Yesus yang lebih indah daripada pelangi dan seperti bintang-bintang di langit. Kasih Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama
Bersyukurlah kepada Tuhan. Kisah tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta dalam Lukas 17 ayat 11-19. Pada suatu hari dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dari dia dan berteriak kepadanya, Yesus, Guru, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami. Lalu Tuhan Yesus memandang kepada mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Baiklah, ayo kita pergi. Ayo kita pergi bersama-sama. Ayo kita pergi kepada imam. Ayo kita ke sana sekarang. Ayo kita menurut apa kata Tuhan Yesus. Lalu pergilah mereka kepada imam. Dan di dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Wah, aku sudah menjadi sembuh. Aku harus kembali kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, aku sudah sembuh. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menyembuhkanku. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya juga sembuh? Di manakah yang 9 lagi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada kamu? Aku tidak tahu, Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Baiklah, berdirilah dan pergi. Imanmu telah menyelamatkan kamu." Terima kasih Tuhan. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia yang menolong kita. Ya, adik-adik, kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menolong atau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Oke, sekarang kita mau tanya jawab sedikit deh. Apa yang telah kita saksikan, kita putar kembali lagi. Kita ingat-ingat bagaimana cerita yang telah kita saksikan. Oke, Kak Nita mau tanya jawab sedikit. Kira-kira ada berapa banyak orang sih yang kena sakit kusta itu? Adik-adik di rumah tahu nggak? Berapa ya? Coba kita tebak. Apakah orangnya satu? Iya atau tidak? Bukan. Oke, bukan. Kita ganti deh, kita naikin lagi. Apakah orangnya ada 5? 5? Bukan ya, bukan 5 juga ya? Oh, Bukan, salah. Kakak Nita, bukan. Yaudah kita ganti deh, kita naikin lagi. Bagaimana kalau 9 orang? Sedikit lagi benar. Kayaknya harus tambah Sedikit. 1 orang deh. Oh, tambah 1 orang. Oke, coba 9 ditambah 1, 10. 10 orang. Sekali, ada 10 Oh, orang. Iya, kita ingat sekarang. Ada 10 orang yang sakit kusta. Sekarang, waktu pas Yesus datang ke kota itu, apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta? Ada yang tahu nggak? Apa sih yang dilakuin? Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Apakah mereka berlari-lari sambil berteriak? Ada yang berteriak. Ada yang Ada berteriak. yang minta tolong. Ada yang minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Wah, Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kemudian apakah orang yang sakit kusta itu sembuh? Tentunya sembuh dong pas mereka dalam perjalanan. Wah, hebat sekali ya. Berarti Tuhan Yesus, Tuhan kita menyembuhkan orang yang sakit kusta. Luar biasa gak sih Tuhan kita? Hey, luar Hebat biasa. ya. Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu menolong kita. Tuhan kita juga dia mampu melakukan mujizat.
mungkin kita pikir-pikir, nggak mungkin deh Tuhan kita bisa. Tapi Tuhan kita itu luar biasa karena dia berkuasa, karena dia hebat dan dia mampu melakukan mujizat-mujizatnya. Sekarang kita kembali lagi ke cerita, kita tanya, kira-kira ada berapa orang sih yang kembali kepada Tuhan setelah mereka disembuhkan? Ada berapa banyak? Ya? Pikir-pikir, ayo adik-adik di rumah yang tadi nonton videonya, kira-kira ada berapa orang? Apakah tadi sama jumlahnya 10? Enggak Kak Nita. Oh enggak, salah berarti. Berarti di bawah 10 ya Kak Eva ya? Kak Eva Iya. tahu nggak berapa? Kayaknya lebih sedikit dari 10 deh. Lebih sedikit, kira-kira berapa Kak Eva? 1. Satu. Cuma satu yang datang. Ternyata dari 10 orang yang sakit kusta, hanya 1 yang kembali kepada Tuhan. Wah, Sedikit banget sedikit ya Kak. ya. Berarti 1 orang yang sakit kusta itu, dia memiliki hati untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mampu menyembuhkannya dari sakit kusta. Nah, apa yang dilakukan orang yang sakit kusta itu? Dia datang kepada Tuhan dan berterima kasih. Nah, wah hebat ya. Ya, dia baik ya. Dia baik karena dia sudah menerima pertolongan Tuhan, makanya dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan terima kasih. Nah, bagaimana dengan kita? Wow, kita juga harus berterima kasih sama Tuhan. Iya, betul sekali. Kita itu sudah menerima banyak berkat. Kalian bisa hitung nggak sih berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kalian? Apa ya? Kak Eva bisa hitung nggak berkat Tuhan? 1, 2. Aduh kayaknya banyak banget Kak Nita. Banyak banget ya. Ya, Kak Maya? bisa. Banyak banget, nggak bisa dihitung, Nggak bisa dihitung. dihitung ya. Setiap hari kita merasakan berkat Tuhan. Coba kita pikir-pikir lagi. Kira-kira setiap hari kita mendapatkan berkat apa saja ya? Makanan. Makanan. Kemudian apa lagi? Kita bisa bernafas hari ini. Iya, kita Nah, bisa benar. bernafas, kita bisa makan, kita bisa bernafas, kemudian kita diberikan kekuatan ya untuk kita melakukan aktivitas kita. Jadi adik-adik yang punya kekuatan, yang bisa bermain, yang bisa belajar, itu bukan karena kekuatan kalian, Wow, ya. tetapi karena kekuatan Tuhan. Tuhan kita. Hebat ya Tuhan kita. Ya, Tuhan Dia Yesus memberikan Hebat banget. kita kekuatan secara cuma-cuma. Kenapa? Karena dia sayang sama kita, dia sayang sama adik-adik di rumah, dan dia sayang sama kita semua. Hebat ya Tuhan kita. Hebat banget. Maka dari itu kita tidak boleh lupa untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Ya. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Caranya mengucap syukur, Berdoa. caranya berterima Kita kasih. berdoa. Iya, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ada lagi Kak, memuji Tuhan. Iya, betul sekali, seperti yang kita lakuin tadi ya, kita memuji Tuhan, itu juga salah satu mengucap syukur. Ada lagi? Ada lagi. Apa, Kak Kalau Mayang? kita punya berkat, kita bagiin sama orang lain. Iya, betul Iya. sekali, kalau kita punya berkat kita bisa membagikannya sama yang lain. Wah, itu salah satu cara juga yang bisa kita lakukan dengan sebagai bukti bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan. Wah, itu tadi video yang sudah kita saksikan dan tanya jawab yang sudah kita lakuin ya. Semoga adik-adik di rumah bisa melakukannya setiap hari. Jangan lupa berterima kasih, datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan kita itu baik. Ya adik-adik, amin untuk firman Tuhan hari ini. Ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan hari ini kita bersama-sama juga akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang telah mengajarkan kami bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, setelah kita semua sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan, kami boleh menari bagi Tuhan, dan kami juga bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk taat melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang boleh dilaksanakan hari ini. Dan sekarang kami menutupnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.